Rostum. Iya, salam kenal. Salam kenal. Bang Rostum. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Kabar indah sekali. Alhamdulillah. Iya. Abang mempelajari kodifikasi Bible atau Gospel ini sampai mana Bang? Kodifikasi, kanonisasi ya? Iya. Iya, kanonisasi dari awal tahun 352, kemudian sesuai dengan kritik teks dan proses dari kodifikasi, saya kebetulan sedikit belajar gitu Abang, sedikit ya belajar. Saya masih cetek, saya masih jauh di bawah, saya nggak bisa naik terlalu inilah gitu. Berarti ke papirus berarti nggak ya? Kalau belajarnya dari tahun 3 berarti nggak ke papirus ya? Oh, kita singgung-singgung sih. Yang gitu. P1 di abad ketiga, P2 di abad keempat, P3 di abad ke-6-7, P5 di abad 3, P6 di abad 4. Itu pra kanonisasi. Oh, berarti dari abad 4 ya? Ya, di kami ada pra kanonisasi, kemudian kanonisasi kan bertahap, ada beberapa kanonisasi gitu. Mayoritas dari scholars Bible bilang Bible ini atau Gospels ini ditulis secara anonimus. Abang setuju nggak dengan itu? Kalau boleh minta izin, bisa dijelaskan, karena di sini yang naik banyak rekan-rekan saya yang Kristen Katolik. Nanti mereka curiga kepada saya. Gitu Bang, bisa izin? Baik. Jadi supaya kita sambil belajar begitu diskusi akademis, saya menarik ini. Saya tadi mampir turun aja itu mendengar kurang. Iya, kalau nggak ada nilai diskusinya, nggak ada esensinya, males kan ngomongnya. Betul, setuju. Ini saya tunjukin ada 2 source kalau Abang tahu. Ini saya dari Birth Earthman sama Catholic Identity. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Catholic Identity. Ini dari A Service of Brisbane Catholic Educations. Jadi dari pendidikan Katolik. Kita sebahasa. Kami di Singapura memakai portal ini, Abang. Silakan dilanjut. Mantap. Jadi kalau berarti di Singapura Abang pakai situs ini juga ya berarti ya? Itu sudah familiar kami. Ya, mantap. Kemudian di sepupu kami di Melaka dan Sarawak juga memakai portal ini untuk rekan-rekan. Kami punya sepupu di sana gitu. Ya. Ini justru oten yang Indo yang malah meragukan. Oten luar malah ini. Ini yang Mark Bang. Jadi kalau di sini judul artikelnya Who Wrote the Gospel and When. Di sini dibilang, Abang bisa bahasa Inggris kan? Atau saya translate lah, biar yang di bawah juga bisa dengar. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Habis itu di Matthew, di sini juga disebutkan hal yang sama. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu yang di Luke atau Lukas, itu penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu John atau Yohanes dalam bahasa Indonesia. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, habis itu di bawahnya dijelasin, Abang tahu lah, ada Q, habis itu ada M, ada L. Nah, ini yang satu, ini dari Catholic. Habis itu kalau Abang tahu Birth Earthman ini dia New Testament Scholars, Speakers, and Consultant. Nah, ini lebih ke Protestan. Ini Protestan ya, betul. Ya, lebih Protestan ya. Saya mesti ada 2 sumber karena nanti kalau saya ngomong sama yang Kristen Protestan, dia akan menolak ini. Tapi kalau ngomong sama yang Katolik, menolak ini. Nah, di sini menurut Who Wrote the New Testament, menurut Keith Long, dia seorang pastor. Ini orangnya. Di sini dia bilang, ini yang tadi saya garis bawahi. Yang saya garis bawahi ini tadi, pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli. Beberapa orang ya. Namun, sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Ini dari Scholars Bible sendiri yang New Testament, dia memang pakarnya. Nah, jadi sebagian itu makanya tadi saya nanya Abang kalau mempelajari soal New Testament, saya fokusnya di New Testament. Apakah Abang bagian dari sebagian besar pakar? Atau Abang yang imani saja, pokoknya Yesus
Tuhan atau abang nggak Tuhan, pokoknya Yesus eksis dari Romawi dan seterusnya. Abang bagian yang mana nih? Saya sederhana. Mungkin kalau jawaban saya tidak terlalu memuaskan ya. Saya sampai saat ini saya berstatement supaya rekan-rekan Katolik dan Kristen yang ikut hadir itu tidak mencurigai saya. Sampai sekarang saya berstatement ini, saya percaya kepada Bapa adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Saya percaya Yesus sebagai firman-Nya, bahwa melalui Yesus kita akan sampai kepada Bapa. Jadi ini saya mengulang itu dulu deh, supaya rekan-rekan kami yang di sini tidak mencurigai saya dibully, saya nanti ketemu dibully gitu. Nah, kalau untuk masalah penulis, saya coba di depan meja saya punya 3 Bible. Mungkin rekan-rekan, saya ingin diskusi kepada abang ya bang, bertukar pikiran. Ilmu saya masih cetek banget meskipun saya seorang Kristen atau Katolik. Di sini ada from USA New Testament Theology, itu terbitan tahun 1986. Itu oleh Yayasan Zondervan. Ini mungkin langsung googling boleh, yang di atas PC ya, di depan PC ya, boleh. Zondervan Corporation gitu. Tahun berapa itu, tuh bang bukunya? John Varden 1986, kemudian 1986, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Melayu, dicetakan pertama itu di 1971, kemudian cetakan ketiga itu di 2001. Oh, itu dia teologian dari Manchester ya? Iya, jadi di sini ada tokoh yang Leon Morris ya. Saya coba, maaf saya tidak digital karena saya pakai buku semua. Jadi di sini jelas sekali bahwa di kitab kami kami menegaskan bahwa Bapa sebagai Sang Pencipta itu adalah pusat dari segalanya. Kemudian Yesus sebagai Kristus itu adalah penyelamat atau pemberi terang jalan keselamatan kepada umat manusia untuk mengenal Sang Bapa. Kemudian garis besarnya juga kami di sini. Oh, itu bidang teologinya kan bang, bukan bidang literatur ya, Alkitab ya. Oh, masuk literatur Alkitab. Jadi ini saya berjejer dua ini. Jadi saya ingin pembelajaran juga ke rekan-rekan Katolik atau Kristen yang bergabung untuk lebih akademis gitu. Makanya saya ini sharing mungkin agak berbelok sedikit dari konteks, yaitu bahwa tiga itu yang harus kita sampaikan ke rekan-rekan Muslim supaya tidak terjadi salah paham gitu. Itu sih bang, maksud saya gitu. Tapi kalau disandingkan sama Muslim bang, di sini abang gimana ya? Di sini kesahihan, abang paham konsep sahih nggak? Rekan-rekan saya di rumpun Melayu pakai bahasa itu. Sahih itu maksud saya valid. Ini datanya valid atau enggak? Valid. Jadi kalau saya bandingkan dengan Al-Quran saya yang saya pegang sekarang, ini saya buka aja ya. Ini abang nggak mesti ini, tapi ini untuk pembelajaran abang aja sama untuk orang yang ada di bawah. Saya akan tunjukkan begini cara saya mengimani atau mendasarkan iman saya. Habis itu nanti saya pertanyakan ke abang, abang ya terserah. Kalau abang bisa menjelaskan bagus, kalau abang nggak bisa menjelaskan juga nggak masalah. Tapi minimal abang paham dari mana perspektif saya. Nah, ini ada timeline bang. Saya buat timeline. Ini catatan pribadi saya ya. Saya buat timeline ini. Ini di sini Nabi Muhammad lahir. Di sini Nabi Muhammad. Nah, ini timelinenya. Nah, Nabi Muhammad lahir di tahun 571. Habis itu beliau meninggal di 632. Nah, di tahun yang sama ada perang Imamah. Habis itu Al-Quran dikumpulkan. Nah, di sini ada manuskrip-manuskripnya. Dan di sini ada carbon datingnya. Saya contohin satu ya. 578 ke 669. Kalau abang bisa cek ke islamicawareness.org, di sini ada Quranic manuskrip. Habis itu ke bawah kita ada radiokarbon. Nah, di sini ini data radiokarbon ya, untuk dating Al-Quran ya. Contoh kodeks Sana'i ini.
Ini kodeks. Wow. Ini kodeks Al-Quran ya. Sekali ini. Nah, mid first century of Hijrah. Ini tahun abad pertama Hijrah ya. Hijrah itu 610 ke 710. Ini mid first century. Berarti 610 ke 660. Ini carbon datingnya. Dan di sini dibilang the carbon dating is applicable to scriptio. Nah, nih. 95% probability of belonging to the period between 578 ke 669. Ya. Nah, berarti waktu kertas ini dibuat, ditulis, dan seterusnya, itu masih di zaman nabinya. Nabinya masih hidup. Dan ini terus, DAM 0125. DAM 0125 itu yang ini. Ini di 543 ke 643, 95%. Masih di zamannya. Dan ini terus. Nah, di zaman, jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, mereka kumpulkan di Perang Imamah di bulan Desember tahun 632 tahun pagan. Abu Bakar mengumpulkan, Umar mengumpulkan, Utsman juga mengumpulkan. Ini jaraknya nggak sampai 20 tahun, hanya 15 tahun. Keluarlah Quran Tokapi. Itu ada di sini. Tokapi itu udah dikitabkan. Udah dikitabkan sebentar. Quranic manuskrip. Nah, di sini bisa dicek. Abang, saya juga buka. Saya punya Al-Quran versi Arab dan Inggris ini. Ya. Sebentar, ini terbitan tahun berapa tadi ya? Enggak, ini saya punya semua abad, Bang. Dari abad 7 saya ada, 8, 9 saya ada semua. Ini kalau soal kodeks ya. Kalau soal kodeks manuskrip Al-Quran, saya lengkap, Bang. Dari abad 13 dari yang Arab, Egypt, 14 di Egypt, abad 15 di India, 16. Ini lengkap semua sih. Ini contoh ya kalau kita buka yang abad 17 Iran. Nah, itu saya lengkap sih, alhamdulillah. Ini mushaf Al-Qurannya. Tapi balik lagi tadi ke ini. Ini, Bang, Al-Quran abad 1. The Quran of Uthman at Tokapi Museum, Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Nah, ini Al-Quran yang satu abad. Ini yang abadnya yang sama dengan Rasulnya penerimanya, Bang. Nah, kalau saya bukain, alhamdulillah ya. Kalau di sini kan resume dia bentuknya, Bang. Bentuknya dia cuma ditunjukin 3 lembar kan. Padahal kitabnya segini kan. Ya. Nah, Bang, ini kuliah umumnya ini free of charge kan ya? Oh Saya iya. mau menyimak ini. Nggak ada perpuluhan, Okay. nggak ada perpuluhan. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Oke. Nah, di sini, alhamdulillahnya, nih, karena di sini ada penjelasannya semua, di sini ada Excel-nya. Ini Al-Quran yang abad 1 loh, Bang. Abad 1 Hijriah ya, 610 berarti ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Ini kitabnya, Bang. Nah, alhamdulillah saya punya scanannya, Bang, sama ya. Nah, scanan saya ini ada 822 halaman. Nah, ini kalau saya scroll terus nih, 822 halaman. Nah, ini dari Al-Fatihah sampai 114 surat. Sebentar, kalau yang pertama itu masih ini ya, Bang, yang itu ya, generasi Umar bin Ini Utsman. Khattab ya? Ini Utsman. Ini Utsmanik. Utsman. Karena Utsmanik, oke. di sini kan nih The Quran of Uthman. Ini adanya di Tokapi Museum. Nah, ini. Nah, alhamdulillahnya kalau kita mau critical text Al-Quran ya. Saya contohin aja surat 110. Ini Al-Quran yang sekarang kita punya online ya. Kita buka surat 110. Nah, nih. Saya zoom dulu sebentar. Ini manuskripnya, ini transkripnya ya. Nah, ini bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja. Anasrullah. Wal fadh. Dan ini terus. Waro. Dan ini terus. Saya bisa 114 surat saya gituin. Every word. Every single word. Nah, maksud saya, ini kalau Al-Quran transmisinya seperti itu. Ini di luar hafalan ya, Bang ya. Ini di luar hafalan.
Jadi kalau abang mau tahu lagi, kita ada hafalannya. Saya ada contoh memang penghafal. Sebentar. This piece of paper you Nah, see nih. in my hand right now is quite literally. Ini dia penghafal Al-Quran, Before I Hafiz, show you a closer Hafiz look Quran. at it, let me tell you a bit about Nah, it. di sini This piece of dijelasin paper bahwa is dia noted. punya namanya ijazah. Nih, ini muka saya sama muka dia sama, ini kamera depan sama kamera belakang sama. Jadi kita saya skip aja ya. Nah, all the way back to the nah very ini beginning. dia menjelaskan, di sini ini nanti nama dia. Nah, ini nama syekhnya, nama gurunya. Nah, habis itu gurunya ini belajar dari siapa, belajar dari siapa, belajar dari siapa, belajar dari siapa, dan setiap angka merah ini itu artinya belajar dari siapanya, Bang. Single red Nah, nih. word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my sheikh, who studied from another sheikh, who studied from another sheikh, all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah. Nah, di ujungnya setelah 14 abad ke An Abi Hurairah. Ini sahabat Nabi langsung yang ikut menghafal dengan Nabi waktu Al-Quran diturunkan. Great companion of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'b. Nah, dia belajar dari Ubay bin Ka'ab. Jadi hafalannya itu dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab Who got his datangnya dari ijazah from none other than Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung dari Rasulullah Muhammad. Nah, jadi ini ada sanadnya, Bang. Ada chain of narrationsnya. Nah, ini di luar yang manuskrip tadi saya bisa cek ya, 14 abad setelahnya. Dan terlebih lagi dari itu lagi kita punya pelindung yang ketiga. Kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita ke umat muslim seluruh dunia itu ke Mekah. Al-Fatihah saya dengan Al-Fatihah seluruh dunia sama, orang Rusia, orang Arab, orang Perancis, orang Amerika, orang Australia. Al-Fatihahnya sama, Al-Ikhlasnya sama, Kulhunya sama, Al-Baqarahnya sama, Yasinnya sama, semua sama. Satu aja yang berbeda pasti rame. Pasti sholatnya langsung gak fokus, pasti langsung berantakan. Ini bikin saya ngiri, Bang. Di tempat kami cukup banyak Nah, polemik gitu. Ini jadi pelindung yang ketiga. Jadi saya ada 3 pelindung. Pertama, penghafal, hafiz yang sampai sekarang ada 150 juta. 150 juta orang yang hafiz Al-Quran dari cover to cover. Habis itu yang kedua ada manuskripnya, jelas. Habis itu yang ketiga, kami selalu melantunkannya. Dan kami selalu melantunkannya secara bersama dengan suara yang sama, dengan nada yang sama, dengan ayat yang sama. Nah, tapi kalau abang, coba abang inform saya deh, kalau memang pengetahuan saya kurang soal ini. Kalau ini kan saya nih, Bang. Nabi Muhammad nerimanya di 610 ke 710 di 1 abad ini. Ini para penghafal dan nama orang tua mereka. Dan ini kodeksnya, ini manuskrip-manuskripnya tadi. Di abad Bang, yang sama. jangan, maaf saya potong, jangan nanti setelah ini saya disuruh presentasi seperti ini ya. Oh enggak. Iya. Oh enggak, Bang. Kalau saya memang kecintaan saya terhadap literatur Al-Qur'an, terhadap kecintaan saya terhadap Rasulullah. Tapi maksud saya, tapi begitu saya melakukan hal yang sama, Bang. Ini abang kasih tahu saya kalau saya salah. Biblos yang abang pegang sekarang itu manuskrip tertuanya itu Sinaiticus dan Vaticanus. Itu kalau saya tulis ini semestinya 325 ke 350, tapi kita bingkain aja, taruh di 325. Ini earliest codex, dan ini nggak ada bukti siapapun yang nulis. Dan infonya dari mana, kita nggak tahu. Yang pasti Konstantinopel zamannya. Ini Confirm, saya confirm. dan ini koneksinya ke P90 sama P52. P52 ini abang tahu kan, papirus 52 sama Aduh. Papirus 90. menarik kali ini. Nah, Abang jadi Kristen aja, Bang. Astaga. jangan dong. Wah, justru karena saya udah belajar, makanya saya nggak di situ. Jadi P90 sama P52 ini papirus ini yang paling dekat. Ini di 125, 175 ke 225. Dan ini nggak ada buktinya Yohanes atau Lukas yang nulis. P52 ini Yohanes, John. Dan itu cuma 3 ayat. Nggak ada hubungannya sama Yesus, nggak ada soal ketuhanan Yesus. P90 juga seperti itu. Nggak ada ketuhanan Yesus, nggak ada. Ini kalau nggak salah cuma 3 baris atau 4 baris. Abis itu di sini yang diklaim Yosua, Lukas, Matthew, Markus, John, Paul. Nah, antara ini ke sini itu 175 tahun.
Antara ini ke sini 150 tahun. Total dari sini ke sini itu 325 tahun. 325 tahun, Bang. Kalau generasi, kalau setiap kita berumur 25 udah punya anak, berarti itu sekitar hampir 14 generasi. Itu gimana cara mengimani kitab seperti itu, Bang? Saya udah nyontoin ya, kalau saya mengimani kitab saya seperti ya yang tadi saya bilang ada 3 pelindungnya. Nah, pertanyaan saya, gimana sih, Bang, kita mengimani kitab yang, karena kita menyandarkan keselamatan kita setelah hidup ini berjuta-juta tahun, for eternity. Gimana sih kita menyandarkan keselamatan kita terhadap hal yang nggak pasti kayak gini? Kalau saya kan, abang tahu, saya udah menjelaskan kan dari Al-Quran itu terlindung dari 3 perisai, 1 hafalan, 2 manuskrip, 3 kita selalu melantunkannya. Saya terjaga dengan itu, saya menyandarkan keselamatan saya dengan itu. Tapi abang gimana, Bang, menyandarkan keselamatan abang dengan hal yang putusan atau 350 tahun ini, Bang? Ini bertanya atau masih lanjut, Bang? Pertanyaan itu, Bang. Oke, ya kalau dari kajian akademis, saya mengakui dan rekan-rekan senior-senior dari seminari Katolik maupun Protestan, kalau di Indonesia yang cukup terkenal Protestan yang ini mungkin rekan-rekan yang di Indo ini ya, Duta Wacana mungkin sudah kenal juga. Memang kami mengakui tentang proses-proses, ada beberapa missing di situ terkait dengan kanonisasi daripada Bible atau kitab suci kami gitu, Bang. Kami secara akademis mengakui itu, tetapi secara dogmatis kami dengan jemaat atau umat kan kami tidak diperkenankan bahwa kajian akademis itu kita pisahkan dengan dogmatis kan gitu. Itu, Bang, komentar sementara dari saya. Enggak, karena itu akan berefek sama keimanan nggak sih, Bang? Setuju nggak sih, Abang, di situ? Confirm, ya, setuju. Akan berpengaruh banget. Karena gini, kalau saya contoh ya, kita buka 1 Yohanes 5:7. Kalau kita buka Sebentar. Yohanes atau 1 Yohanes? 1 Yohanes 5:7. Ini saya manual ini. Sebentar. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita nggak usah panas-panas, nggak usah emosi-emosi. Saya selalu dingin, abang. Saya suka kalau akademis ya, kajian kita diskusi. Oke, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes nomor 7, Bang. Ini saya buka yang berbahasa Indonesia. Nanti kalau berbahasa Melayu saya dikomplain sama rekan-rekan Indo. Enggak, ini critical text, Bang. Ini lebih ke critical text. Nah, Oke, sudah ketemu 5? 1:5:7. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada, oke. Udah, silakan, Bang, lanjut. Nah, kalau saya buka dari codex-sinaiticus.org, Bang. Ini memang situs memang punya ini ya, punya di sini ada British Library, National Library of Russia. Ini memang scanan yang mereka punya, project yang mereka punya. Ya. Di sini kalau saya ke 1 Yohanes 5 nomor 7, di sini ini original teksnya, sama seperti Al-Quran tadi. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini translate-nya. Ya, ini original text, transcriptions, translations. Di nomor 7, ini di abad keempat ya, Bang ya. For they that testify are 3, yang bersaksi adalah 3. Nomor 8-nya yang bersaksi itu, yang tadi bersaksi 3 itu, roh, air, darah jadi 1. Dan ketiganya itu menjadi saksi dalam satu manusia, dalam satu orang. If we receive the testimony of men, jika kita menerima kesaksian dari 1 orang. Itu inti dari 2 ini. Nah, tapi begitu saya buka KJV, Bang, 1 Yohanes 5:7. Yang bersaksi, yang merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Ini ini dari abad keempat ke abad 16 nih. Ini udah shifting, udah berubah arti, makna kalimat ayat ini. Di sini nggak ada Tritunggal, di sini tiba-tiba ada Tritunggal. Nah, tapi begitu saya pelajari lagi, menurut Bapak Gereja, ini dari Chick Publications by David W. Daniels. Ini Bapak Gerejanya, dia yang nulis buku ini.
dari studi yang dia lakukan, rupanya ayat ini 1 Yohanes 5:7 ini udah melakukan hampir 18 kali perubahan. Di tahun 200 Tertullian menambah which three are one. Nah, itu beda lagi sama yang kodeks ini. Berbeda lagi sama yang ini juga. Habis itu tahun 250, 50 tahun setelahnya, Sir Piran Cartnage menulis dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci ditambahkan. Habis itu dan terus ini, 350, 398, Aurelius Agustin juga ikut, 415, 450, 500, 550, 550, 7 sampai tahun 1500. Berarti 15 abad ini ayat berubah terus. Mengikuti zaman dan keperluan Tritunggal atau pemimpin gerejanya. Nah, tapi yang lebih menarik lagi, begitu saya perdalam lagi, ini dari Bible.org. Ini dari Daniel B. Wallace. Bapak gereja ini punya PhD, dia S3. Dia bisa bahasa Yunani dan seterusnya. Dia malah mengatakan bahwa ini lebih parah lagi yang dia bilang. Oleh karena itu tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani dimanapun sampai tahun 1500. Berarti nggak ada manuskripnya 1500 tahun pertama Biblos ini ada untuk ayat ini toh. Dan ini menurut saya ini dasar dari Tritunggal atau dari Trinitas. Itu yang tadi saya awalnya. Ini sangat mempengaruhi loh. Ini soal manuskrip missing sana sini ini sangat mempengaruhi loh. Trinitas atau ketritunggalan ini agak ngeri nih kalau dibahas nih. Ngeri. Karena kalau nggak sabar aja, dengerin saya barusan ngejelasin, wah udah tantrum bang. Menurut abang gimana bang? Enggak bang, kita mah kalau critical text setuju banget karena di Bible yang saya ini takut terpeleset dengan kata Alkitab itu bukan punya kami, bukan punya saya. Jadi saya mesti harus berhati-hati ini. Menurut Bible yang saya pegang, Bible Study juga ini tahun 2000 bersama dengan LI saya punya terbitan terakhir tahun 2001 juga. Di sini ada Bible Study. Di sini keterangannya penuntun. Jadi kami punya catatan kaki gitu bang. Nah memang ada beberapa yang abang jelaskan itu terkonfirmasi dengan panduan penuntun dari punya saya di depan saya ini bang gitu. Jadi data yang saya tunjukin ini sesuai dengan data yang ada di depan mata abang sekarang ya? Oh itu dibahas di teologi sampai S3 itu bang? Iya, setuju. Iya jadi dibahas juga memang dari internalnya ya. Iya, itu sampai S3 program doktoral pun masih membahas itu. Jadi kalau yang saya pertanyakan lagi bang, ini soal Tritunggal tadi, ini ayat berubah 18 kali. Menurut abang jadi di mana? Yang mana yang suci? Yang mana yang ayat sucinya bang? Iya, kalau dari pemahaman saya dan beberapa rekan, kata suci, kitab suci, kami setelah diputuskan melalui proses kanonisasi dan disebut itu kitab suci. Tapi kalau yang abang sampaikan adalah pra-kanonisasi, memang di situ banyak catatan kaki. Bukan. Saya sih namanya catatan kaki ya. Jadi setiap ini ada catatan kaki. Iya footnote. Iya. Bukan. Maksud saya itu kan yang tadi yang pra itu kan yang tahun 200 yang Tertullian menambahkan, Cyprian Cartnage nambahkan, Priscillian Rivers nambahkan, Athanasius nambahkan, Aurelius Agustin menambahkan. Bukan, maksud saya itu kan yang pra. Tapi kan yang setelah Vatikanus, Sinaiticus kan berarti udah di ini dong. Udah di kodifikasi. Wah, udah dikanonkan dong. Iya, udah dikanonkan. Nah, tapi masalahnya gini bang, di Sinaiticus abad keempat ayat ini berbeda. Di Bezae abad kelima ayat ini berbeda. Di Claromontanus abad ke-6 ayat ini berbeda. Dan ini Sinaiticus kan udah kanon. Vatikanus kan kanon. Bezae kan kanon. Claromontanus kan kanon. Nah, hasil pengkanonannya aja ayatnya beda-beda, Bang. Makanya itu yang saya mau tanya. Jadi dari kodeks-kodeks ini sebenarnya yang mana yang kitab sucinya ini yang mana? Karena udah lepas dari kanon dong kalau kodeks-kodeks ini kan. Iya. Ini fokus saya sambil ngebukain saya punya buku. Nggak usah terlalu akademis, kita santai aja.
ini teman-teman saya kemana semua ya? Iya. Jangan-jangan ini ya, Ditinggal. gua di sini dikeroyok ini. Enggak lah, siapa yang ngeroyok? Kan yang lain juga. Yang culun tercancel dengan sendirinya, Bang. Mungkin sakit kepala kali Bang. Waduh, nih mau weekend gue diajarin kayak gini lagi, pusing. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Enggak, tapi hari ini beruntung tadi tuh iseng masuk portal sulit banget gitu. Insya Allah, berarti Anda mencari dan Anda mendapatkan yang dicari nih, brother. Enggak, mungkin teman-teman. Nah, ini nanti akan bisa membedakan teman-teman. Oke, kalau Kristen masih ada di sini atau Katolik. Jadi kalau berdiskusi dengan sahabat-sahabat kita Muslim Indonesia, mari coba kita berdasarkan dengan kritik teks, data, minimal bahasa asli atau minimal yang mendekati. Kalau kita Yunani atau Ibrani tidak bisa, itu minimal itu English version gitu. Ya, minimal Inggrisnya. Ya, itu mungkin saya masih agak percaya diri dengan teman-teman Muslim Indonesia gitu, karena berbeda dengan kami ya. Kalau saya ini kewarganegaraan Indonesia Bang, kewarganegaraan Indonesia. Tetapi mobilitas saya memang ya kita sama-sama rumpun Melayu ya, jadi ke sana kemari begitu. Berbeda memang kalau Muslim Indonesia sekarang sudah kritis, tetapi terlambat gitu. Duluan kami yang di luar Indo yang sudah mulai memperbaiki beberapa benturan-benturan terjemahan begitu Bang. Ini Bang Wisnu sama Bang Ivan Lendals sepertinya non Muslim. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau disanggah, atau ada yang mau membandingkan data? Silakan. Tadi saya nunggu giliran tapi nggak sopan kan, motong orang lagi bicara. Dan memang pembahasan yang menarik, tetapi data yang Bang Jibril sampaikan memang cukup banyak ya dan cukup detail. Tetapi kalau itu dikembalikan menjadi sebuah pertanyaan ke iman Kristen, tentu iman Kristen memiliki jawaban tersendiri atas semua data itu. Kira-kira begitu Bang. Siap. Nggak, kalau ini Bang, kalau soal iman saya udah nggak berani nyentuh Bang. Maksudnya, saya mengimani itu ditulis oleh murid langsung. Oh ya udah nggak ada masalah. Tapi itu nggak sesuai dengan fakta. Gitu, itu ya nggak ada masalah juga, nggak ada masalah juga. Dan saya more than welcome kalau tadi kan makanya saya sebelum buka Bible kan saya buka Al-Quran dulu kan. Jadi kalau di Al-Quran saya cara mempelajarinya seperti ini. Saya cara menyandarkan diri keselamatan saya sama firman Tuhan tuh seperti ini. Karena di Islam kami memegang teguh yang namanya sanad, sama chain of narrations, sama perawi dan seterusnya. Kami nggak bisa. Contoh, tiba-tiba Bang Hendy bilang, Bang Jibril itu kucing nggak boleh. Nabi Muhammad ngelarang kucing di rumah. Nah saya tanya tuh, di mana hadisnya? Apakah hadisnya sahih? Siapa perawinya? Bagaimana isi hadisnya? Dan seterusnya. Sahih nggak tuh omongannya? Bener nggak tuh dari Nabi Muhammad? Bener nggak tuh? Nah kami sebagai Muslim selalu kritis seperti itu. Makanya begitu tiba-tiba ada orang seberang bilang, oh ini namanya Injil. Nah kami pelajari, atau saya pribadi pelajari, tunggu ini bener nggak Injil? Karena yang saya tahu Injil itu diturunkan terhadap firman atau wahyu atau ketetapan-ketetapan yang diturunkan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nah sementara yang abang pegang sekarang itu kan Evangelion dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggrisnya itu Gospel, yang dalam bahasa Indonesianya kabar baik, bukan Injil. Nah itu yang agak kikuk di situ sih. Baik, cukup menarik. Jadi tadi saya terima kasih diingatkan kembali ada satu pembahasan yang menarik tadi yang abang sampaikan dengan Bang siapa namanya? Rostrum. Yaitu pertanyaan abang ke beliau tentang bagaimana abang bisa mengimani iman Kristen yang sekarang, sementara Injil atau Alkitab lah kita katakan dulu ya, manuskrip itu ditulis dalam ketidakpastian. Kalau nggak salah redaksi abang seperti itu. Sedangkan Al-Quran yang tadi abang tunjukkan di layar laptop kalau nggak salah, lengkap dan runut dijelaskan secara detail siapa penulisnya, bahkan siapa orang tuanya. Kalau saya nggak salah ingat seperti itu tadi, kurang lebih redaksinya. Nah jadi
eh, highlight poinnya di bagian ketidakpastian itu yang menarik bagi saya. Jadi Bukan anggapan saya ketidakpastian begini bang, tadi, Pak. bukan ketidakpastian yang saya pertanyakan itu putus chain of narration itu dari kejadian itu Nggak 350 jelas tahun. bahasa 350 tahun. akademisnya nggak jelas Bang Jibril. Iya, 350 tahun terputus narasinya. Kalau ya tolong koreksi kalau salah. Kalau saya nggak salah tadi maksud yang coba abang sampaikan tentang manuskrip itu kan kan tadi kan abang ada tunjukkan Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain, itu penamaan itu tidak dapat dipastikan itu sesuai dengan namanya. Sebagian Kira-kira besar, seperti ya itulah. sebagian besar scholars Perjanjian Baru menyatakan ahli Perjanjian Baru menyatakan hal seperti itu. Ya, nah itu yang tadi yang saya maksud, sehingga narasinya kan kalau saya tidak salah ingat kan intinya dibungkus dalam satu kata atau satu kalimat. Injil itu ditulis apa ya? Saya jadi lupa. Di abad Dalam keempat. ketidakpastian atau tidak jelas siapa penulisnya dan Nggak lain-lain. Kira-kira jelas, seperti itu. Tidak jelas siapa Jibril penulisnya itu sangat ya. sopan banget Bang Wisnu. Beliau tuh nggak mau mengucapkan kata-kata Bible tuh nggak jelas. Tapi ya itu bahasa gaul sih dan itu jelas banget itu bahwa Bible itu adalah kitab suci yang nggak jelas siapa penulisnya, nggak jelas sumbernya, nggak jelas kapan munculnya. Itu. Tapi saya orangnya jujur. Kalau Bang Jibril itu orangnya sangat-sangat berperasaan gitu. Memang kita beda sih. Gitu kurang lebih Bang Wisnu. Nggak jelas gitu. Ya, oke. Bagi saya pribadi nggak ada masalah sih. Saya tidak menganggap itu rude atau kasar. Ya, nggak ada. Karena saya bukan mau ngebahas itu gitu pemakaian ini. Maksud saya point of view-nya yang saya lihat, kalau boleh disederhanakan, asal usul atau sumber penulisan kejelasan Injil itu kan seolah-olah tidak jelas. Sementara beda sekali dibandingkan dengan Bukan Al-Quran yang cukup seolah-olah jelas, kan? Bang, maaf saya potong ya, saya tidak sopan banget nih karena saya belajar banyak di sini ya, luar biasa diskusinya dengan Rostrum tadi itu. Saya agak jujur orangnya Bang, bukan seolah-olah tidak jelas Bang, emang tidak jelas gitu. Ya, oke. Anggaplah kita pakai kalimat itu. Nah, saya pribadi melihatnya berbeda. Ya, kalau Al-Quran itu ditulis dengan sangat jelas, dalam pemahaman saya itu wajar. Karena itu muncul di tahun 600-an, di mana peradaban mungkin lebih baik. Ini kalau saya merefleksikan ya, saya coba merenungkan data-data yang ada. Sementara kitab sucinya orang Yahudi, manuskrip kunonya mereka, termasuk manuskrip Injil atau Evangelion, supaya lebih jelas ya, manuskrip Evangelion itu kan dituliskan di abad-abad awal, di mana pengumpulannya itu sendiri juga tidak mudah. Jadi mungkin pada waktu itu peradaban belum semaju di abad 6. Ini Bang, yang dijelaskan tadi di PB Bang, yang dijelaskan PB. Nggak, biarin aja dulu. Habis itu boleh saya merespon. Silakan teruskan Bang, selesaikan. Jadi termakan waktu lah ya. Kayaknya tadi sama. Oh iya ya, oke, mungkin supaya nggak kelamaan itu dulu. Nah, untuk menyanggah abang tadi yang dimakan waktu dan seterusnya ya. Ini saya datanya dari The Met. The Met ini dia ada museum di New York. Welcome to the Met. Ini dia di New York. Di The Met ini Bang, ini ada namanya Hanakh, letter 1 Middle Kingdom. Middle Kingdom ini Mesir ya. Dan ini 2000 tahun sebelum Yesus Bang. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Ini suratnya. Ini surat Firaun Bang. Ini surat Firaun, kita masih bisa baca dan gak cuma selembar, dia ada 4 lembar di sini. Ini kita masih bisa baca. Nah, abis itu di sini ada dari Chester Beatty Museum. Ini internet saya nih. Nah, ini masih bisa dibaca nih. Dan ini full, dia masih satu kitab. Dan ini Contending of Horus and Seth. Ini Dewa Horus, nyanyian Dewa Horus. Ini 12 abad sebelum Yesus, Bang. Dan kalau kita lihat materialnya, ini papirus. Nah, sementara yang punya abang, ini dari Chester Beatty juga, ini manuskrip Bible, ya. Yang sementara yang punya abang seperti ini, dan materialnya sama, Bang. Apa itu Bang? Ini manuskrip Bible. Oh, bukan puzzle. Bukan. Oh, kirain puzzle. Nah, ini di museum yang sama ya, di museum yang sama. Jadi kita bisa lihat di sini materialnya sama. Ini 12 abad sebelum Yesus. Dan ini, kok ini? Bukan ini. Aduh, tadi udah kebuka itu.
Nice. Surat Zeus itu ya bang? Ini Horus, ini Horus. Oh yang Horus. Nah, kalau yang ini, nah ini yang lebih bagus lagi nih. Ini. Nah, Ini kan Horus bersanad nggak bang? wah ini Horus ini kalau udah tulisannya kayak gini kan udah nggak usah disanad. Nggak, tapi ini balik lagi ke tadi. Masya Allah. Materialnya ini papirus, sementara abang juga materialnya papirus. Habis itu ini ink, tinta. Ini juga ink, tinta. Dan ini 3 abad setelah Yesus. Nah, jadi yang ini 12 abad sebelum Yesus. Ini 3 abad setelah Yesus. Jadi kalau abang bilang, wajar yang abad 6 masih lengkap karena mungkin di abad 1. Nah, ini 12 abad sebelum Yesus masih masih terjaga. Menurut saya kalau sanggahan abang abad 1 susah penulisan ini 12 abad sebelum Yesus. Habis itu ada surat Firaun juga masih ada. Itu hampir 20 abad sebelum Yesus. Itu gimana tuh Bang cara Tuh Bang Jibril. cara ngebantah? Syahadat bertiga nih susah juga nih. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Oh jangan. Waduh. Baik. Oke, terima kasih. Jadi yang saya maksud tadi, perbedaan peradaban sih saya maksud tadi. Kalau di abad ke-6 itu kan teknik penulisan atau kelengkapan penulisan, riwayat-riwayat siapa yang menulis dan lain-lain, itu yang saya maksud tadi lebih baik. Sementara di abad-abad awal itu tidak. Kalau yang abang tunjukkan itu kan papirusnya, bukan cara penulisannya. Kecuali penulisan Horus dan Set tadi, itu ditulis siapa penulisnya, siapa orang tuanya, artinya memiliki mekanisme cara penulisan yang sama dengan abad 6. Sementara di abad ketiga setelah Yesus beda sendiri, itu mungkin satu poin yang bisa kita simak kembali. Nah bukan, maksudnya gini Bang, maaf saya potong. Jadi papirus 20 abad sebelum Yesus masih terjaga, tapi tiba-tiba papirus abad 1, 2, 3, biblos abad 1, 2, 3 itu nggak ada Bang. Di situ masalahnya. 12 abad sebelum Yesus maksudnya ya, bukan 20 abad. 12 ya. Ada yang kalau yang Firaun ya, 12 abad. Yang 12 sebentar saya tunjukin. Abad. Yang Firaun itu 20 abad, Bang. Ini yang Firaun ini. Oh, tadi Abang sebelumnya 20 ya. Nah, yang Firaun ini 20 abad. Kalau yang Horus ini 12 abad. Nah, jadi yang Horus manuskripnya dari mana? Kerajaan Mesir juga tidak? Iya. Kerajaan Mesir ya? Iya. Kebetulan Dewa Horus ini tanggal lahirnya sama Yesus, habis itu sama-sama bangkit 3 hari. Makanya saya pelajari. Dia dewa juga. Oke. Aduh, jadi saya tetap kembali mengenai papirus itu sendiri, khusus mengenai papirus. Tadi kenapa saya tanyakan itu diterbitkan atau dirilis oleh kerajaan Mesir? Nah, itu bagi saya sebuah hal juga mengapa papirus 3 abad setelah Yesus itu dalam bentuk pecahan-pecahan kecil yang disebut puzzle sama Rifa tadi. Ya. Karena kemungkinan, sekali lagi maaf ya, saya menduga, karena kan saya tidak ahli di bidang itu dan saya tidak membidangi itu. Tapi kalau dari yang Abang kasih lihat tadi, Abang kasih tunjuk tadi, yang di abad 3 itu dibuat oleh, katakanlah tanda kutip, rakyat jelata. Jadi mereka menggunakan kualitas bahan papirus yang ala kadarnya atau yang umum digunakan di masyarakat. Maaf sekali lagi, saya hanya sedang mencoba menganalisa kenapa bisa ada beda. Dugaan. Sementara yang dugaan. Husnuzon Bang, kalau di Islam kita lagi husnuzon. Itu kalau biasanya disebut cita-cita angan-angan kalau bahasa Astagfirullahaladzim, nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Kok tajam sekali. Turunkan juga Husni, diam. Kok nggak gitu? Husnuzon, kita positive thinking. Sementara yang abad 20 dan abad 12 itu kan diterbitkan atau dirilis oleh kerajaan Mesir yang kemungkinannya menggunakan bahan yang jauh lebih bagus. Tapi itu satu hal sih bagi saya, artinya itu menarik temuannya. Tetapi bagi saya begini Bang,
Alam semesta bagi orang teis itu dipercaya diciptakan oleh Tuhan. Bagi orang ateis itu lahir dari Big Bang. Bagi orang kemudian orang teis menjelaskan kepada orang ateis itu diciptakan Tuhan. Orang ateis membantah lagi, bukan. Itu terjadi dengan sendirinya melewat teori Big Bang. Lantas orang teis mengasih analogi sama orang ateis. Seandainya di sebuah hutan ada rumah berdiri atau ada kursi, apakah mungkin rumah dan kursi itu bisa berdiri sendiri, terbentuk sendiri tanpa buatan manusia? Jadi saya dahului dengan ilustrasi itu begini Bang, maksud saya. Halusinasi. Terlepas dari temuan Saya udah dengar itu, saya udah dengar argumennya. Maaf Bang, saya udah dengar argumennya tapi bukan kursi tapi jam. Betul nggak? Ada jam tangan di dalam hutan. Saya kebetulan Perahu juga sih Bang, ada Iya, perahu saya juga sih, menggunakan- perahu juga ada. Saya menggunakan contoh sendiri, tapi kira-kira intinya sama kan? Maksudnya ada Paham. sebuah bangunan lah di tengah hutan, nggak mungkin Cuman kan? dipelintir terjadi sih sama dengan Bang sendiri, Wisnu, kira-kira nggak seperti apa-apa. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ya, jadi maksud saya terlepas dari temuan-temuan itu, saya kembali ke core-nya Bang. Ke core daripada ini semua, tulisan-tulisan itu atau peristiwa itu. Core-nya cuma dua. Apakah peristiwa yang terjadi mulai dari perjanjian lama di Alkitab sampai kepada peristiwa Yesus itu adalah hoax atau itu adalah real? Pegangan saya cuma itu. Ada 2 ayat Bang untuk merespon statement Abang barusan. Abang menyatakan soal Big Bang Theory. Di Al-Anbiya ayat 30. Di sini diceritakan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menyatakan soal Big Bang Theory. Kenapa? Karena Big Bang Theory itu kalau dari ininya, kalau dari segi studinya, what is Big Bang Theory? Kalau saya baca di sini, ini dari space.com ya. Di sini kalimatnya persis banget. Nih, saya translate ya. Sederhananya dikatakan bahwa alam semesta seperti yang kita kenal dimulai dari sebuah titik. Tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Sebuah titik. Tunggal yang sangat panas, padat, mengembang dan meregang. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini Big Bang Theory. Allah sudah menyatakan ini 14 abad yang lalu. Sebelum para saintis ini belajar soal Big Bang Theory. Dan makanya ini untuk statement saya yang terakhir nih sebelum Bang Rostum. Kalau kita lihat di ayat Al-Fusilat, ayat 53. Ini untuk kita semua. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi Tuhanmu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini udah gimana ya? Silakan Bang Rostum. Baik, saya tambah sedikit rempah-rempahnya ya, izin ya. Saya mengutip salah satu kutipan dari profesor terkenal di Indonesia. Beliau adalah Prof. Saitapi. Beliau mengatakan begini. Walaupun kebohongan lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Menurut Imam Syafi'i, ketika kebenaran itu terungkap, reaksi manusia itu hanya ada 2. Yang pertama, kalau dia pintar maka dia akan merenung. Tetapi ketika orang itu, mohon maaf dalam tanda kutip, dia bodoh, maka dia akan berusaha mencari celah supaya membenarkan kekeliruan itu. Semoga Bang Rostrum termasuk orang yang pintar, bisa merenung. Silakan Bang Rostrum. Kok Fandi bisa berhikmah gitu ya, Masya Allah. Ini gara-gara Bang Jibril nih. Ini saya nggak mau terlalu lama di sini, weekend nanti dipikir saya jomblo dan ini, jadi saya mesti. Ya Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum. Terus saya diminta untuk apa ini, abang-abangku, saudara-saudara, rekan-rekan? Tanggapannya Bang.
Karena ada abang dari tadi. Kita takut abang tiduran aja. Karena bahasanya berat banget. Tanggapin aja, Bang. Rostrum ini orang Kristen mana, Bang? Dia WNI tapi dia selalu di Singapura sama Malaysia ya, Bang ya. Bau-baunya pintar ya, Bang, dari omongannya ya. Bang Rostrum ini pakainya itu King James version, dia nggak pakai LAI deh, gitu loh intinya. Keren banget nih. Bang Rostrum ini pasti kalau diskusi ini ya, kritik teks pasti keren banget nih, serius. Iya, Bang ya? Dia anak buahnya terafiliasi ke Erastus Sabdono. Oh, Pak Erastus ya. Kalau denominasinya apa, Pak Bang Rostrum? Oh, denominasi itu biasanya Pantekosta karismatik ya, denominasi. Kalau Malah Pantekosta ya, malah karismatik ya. Biasanya Ya. orang-orang kayak abang nih biasanya ya menjelang-jelang sebelum ateis itu Katolik biasanya. Tapi karismatik memang ya. saya dari keluarga Katolik. Kemudian saya Ya sebelum menjelang ateis biasanya Katolik dulu, tapi nggak lama kemudian ateis biasanya. Tapi intinya Pak Rostrum ini Yesus itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Bapa, Yesus itu utusan Tuhan menurut beliau. Ya, itu Tapi menjelang ateis begitu, Bang Andi. Ya. Oke, Bang Jibril lanjut lagi. Satu lagi dong, Pak Jibril. Markus 16 15 itu. Satu lagi dong, penasaran gua. Dong, Bang Jibril itu juga dong, Hosea 11 ayat 1 dong. Cerahkan semua lah. Enggak, gini. Oke, Hosea agak berat nih. Tapi gimana kalau saya bukakan Markus 16 sama ini, Bang. Sama ada satu orang nih, penulis kitab, tapi ketahuan mengutip dari penyembah Zeus, Bang. Itu gimana itu, Bang? Lebih menarik. Boleh. Kombinasi aja, Bang. Kombinasi. Bang Jibril izin, brother izin. Yuk. Iya kan, kita ini kan sudah masuk di hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Curahkanlah semua, Bang Jibril. Curahkan semua, silakan Bang Jibril. Ya udah, silakan merdekakan kami dari Bintang Timur. Merdekakan, Bang. Amin. Lanjut. Allahu Akbar. Kita buka Kisah Para Rasul 17:28. Mungkin Bang Rostum bisa buka Kisah Para Rasul 17:28. Buka minyak, Bang. Wih, Bang, jangan pingsan, Bang. Aduh, Iya, bahaya nih, waduh. jomblo. Enggak, ini Salah. Bang Rostum. Jangan. Bang Rostum mungkin bisa buka Kisah Para Rasul 17:28. 1728 ya. Iya, Kisah Para Apostolos 17:28. Oke, sebab di dalam dia itu kan. Dari pewarta ini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan. Yang telah juga dikatakan oleh pujangga. Sebentar, di tempat saya ada catatan kaki ini masalahnya. Oke, silakan Bang. Nah, ini kalau kita baca, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Berarti pujangga-pujangga Tuhan ya. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, for in him we live. Kawan-kawan saya mesti hadir ini, kawan-kawan seiman saya, jangan biarin saya Keren, sendiri. Bang. Ajak sini, Bang. Jadwalin. Nah, di sini dibilang, Temen Bang, S3-nya, Bang, semua. for in him we live and move, we have our beings, as a certain also as your own boats, ini pujangga-pujanggamu, yang telah mengatakan, karena kami adalah keturunannya. Nah, begitu kita buka, ini kan dibilang di sini, Bang, saya penasaran nih, di sini dibilang pujangga-pujanggamu, habis itu ada titik 2 di sini. Ada titik 2 di sini. Nah, berarti ini kutipan kan? Pujangga-pujangga siapa yang pernah bilang ini? Ini tulisan Paulus ya, setahu saya, atau Lukas ya. Nah, begitu saya buka, saya cari-cari tahu, Bang. Ini dari theoi.com. Ini memang dia Greek mitologi punya Tuhan, literatur. Nah, di sini ada penulis namanya Aratus. Dia punya buku judulnya Fenomena. Ini ditulis 3 abad sebelum Yesus ya. Early 3rd BC, before Christ. Atau before century. Nah, di sini, Bang, di sini dibilang, nah, ini always we all have need of Zeus, for we are also his offsprings. Kita akan selalu membutuhkan Zeus, for we are also his offsprings.
Jadi Lukas atau Paulus di Oh, kisah mirip ya para. Bang, mirip ya. Ini bukan mirip lagi, mereka mengakui seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Bukan mirip Maksudnya lagi, ini dikutip udah tuh ya, Bang, ya? di sini udah dikatakan Oh, bahwa memang pujangga-pujanggamu menulis seperti ini. Nah, rupanya saya cari tahu, astagfirullahaladzim. ini kutipan dari Aratus, 3 abad sebelum Yesus, di bukunya namanya Fenomena. Si Aratus siapa emang Bang? Dia Jangan-jangan penyembah, murid Yesus Bang. dia penyembah Zeus. Oh, jadi nggak ada kaitannya sama Nggak ada, Yesus. nggak ada. Ini 3 abad sebelum Christ. Kalau nggak salah Epimenides juga pernah ngomong gitu ya Bang? Tapi nggak ditulis mungkin, nggak di bukunya. Iya. Nah itu satu. Abis itu, tapi saya rasa kalau ini udah pada tahu semua ya. Kalau soal Markus 16 itu kayaknya kalau di STT itu pelajaran pertama tuh Bang. Kalau di Markus 16 Bang, di sini ada 16:1 sampai 16:20. Nih ayatnya. Nih ya, 16:20. Markus 16 ya. Ini saya soalnya buka buku ini ada 2. Saya takut terpleset aja pakai LAI sebentar. Lanjut Bang. Nah, di Markus 16 ini dia ayatnya sampai 16:20. Nah, tapi begitu kita ke Kodeks Sinaiticus yang tadi, begitu kita ke Mark chapter 16 verses cuma sampai 8, begitu kita baca ini cuma sampai 8. Habis itu 1-1, nggak ada verses 9 ya. Nah, berarti di sini cuma original teksnya sampai 8. Begitu saya klik yang terakhir, nah ini terakhir nih. Jadi ini nggak sampai 20, ini cuma sampai nomor 8 ayatnya. Berarti ini tambahan nih. Ini manuskripnya mana nih? Yang original teksnya mana nih? Banyak itu Bang, ditambah. Iya kan sampai 8 kan? Kan ini sampai 8 doang. Waduh, lebih dari 3 paragraf ya? Ini lumayan. Nah, segini. Waduh, ditambahin ya. Oke, boleh berkomentar, Iya, Abang? iya. Ya, Abang Wisnu, salam kenal. Kita belum kenalan tadi ya di atas ya, Bang Wisnu. Ini Katolik atau Protestan ya? Ya, dia lagi merenung Bang, biar dulu. Lagi merenung. Salam kenal Bang Rostrum, salam kenal. Saya kalau asal sih Protestan, kemudian saya mandah ke karismatik. Tetapi saat ini saya nggak lagi tertarik dengan penamaan aliran-aliran itu. Dan hanya menjuluki diri saya pengikut Kristus. Bohong. Wah. Gitu. Abang mesti dengar. Salam kenal sebelumnya. Abang mesti dengar nasihat Nabi saya Bang. Nabi saya bilang Bang, kalau ragu tinggalkan Bang. Saya hormat sama Bang Wisnu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita sama-sama pengikut. Mungkin saya lewat jalan darat, Abang Wisnu lewat jalan tol, jadi agak sedikit berbeda. Mohon maaf ya. Ya, dia salah jalan Bang Rostrum. Dia masuk Kurang hutan. ajar kau Pandi. Diam Pandi. Yang disampaikan oleh Abang Jibril cukup ini ya. Saya mengulang lagi beberapa tahun yang lalu tentang belajar proses kodifikasi atau kanonisasi. Dan kami memang sekali lagi, bukan kami ya, nanti saya dikira mewakili Pak Wisnu gitu, bahwa saya kalau melihat konten-konten diskusi yang dibuka oleh sahabat-sahabat Muslim itu, ya saya mengakui rekan-rekan saya selalu bahasa ya, Indonesianya selalu ini blunder. Bukan lagi blunder, dia menggali jurang Hancur. gitu. Hancur. Tidak akademis, murni dogmatis. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan Muslim, kalau rekan-rekan Muslim sahabat-sahabat saya di Indonesia itu dengan saya mau berargumentasi atau bertengkar intelektual tentang dogmatis dan iman, itu Muslim pasti keok semua sama kita gitu. Tetapi kalau kita memakai kajian akademis, ya maaf kata, yang naik di live ini
mungkin kurang mempelajari dasarnya dulu gitu. Contoh, misalkan tadi Bang Wisnu mengatakan tentang proses penyusunan Alkitab. Alkitab ya, kalau orang Indonesia bilang, kalau orang kita Melayu sekarang sudah bukan Alkitab, tapi sudah Bible. Sejak dulu juga Bible gitu. Nah, contoh ada perbedaan proses daripada kanonisasi. Saya tambahkan ya bahwa the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.